Henshin. Satu episode lagi tamat. Mari kita bahas dulu episode kali ini yang punya highlight utama, yaitu debut Kamen Rider Valvarado Kurogane. Dan tentu saja episode kali ini tuh lebih menarik ya dibanding episode kemarin. Udah nonton juga berasa nih ya nyeseknya nih ya. Nyesek kenapa Gan? Ya Anda tahu sendiri ya. Jadi pengawalan yang bisa dibilang ya sudah cukup oke untuk memulai endingnya lah ya. Dan sepertinya banyak tebakan yang bener nih ya pas Anda bahas preview episode 49 kemarin. Kejutannya itu nggak cuma debut final form Mas Bengkel aja. Jadi ada kejutan lewat sebuah kejadian tak terduga yang memang bikin nyesek. Langsung aja guys ya, kita bahas Kamen Gachart episode 49. Hotaru dan kawan-kawan masih dengan kesibukan mereka membereskan kekacauan yang ada di kota ya. Karena masih munculnya malgam-malgam yang tersisa. Apalagi orang-orang yang udah jadi malgam lagi teman-teman ya sekarang ya. Tapi sayangnya orang-orang di kota ini tuh pada hilang kepercayaan dan menghujat tim alkemis, terutama Hotaru sebagai Kamen Rider ya. Padahal udah berjuang nih ya nyelamatin orang-orang di kota, pas ditolongin malah lari kayak orang ketakutan. Ya warga-warga ini tuh mengutuk keras dan pengen eksistensi Kemi itu dihilangkan ya. Ya pastinya di sini Hotaru tuh semakin sedih gitu ya. Aduh ini tuh mimpi gua ya, pengen lihat orang atau manusia itu hidup berdampingan dengan Kemi, tapi ya makin kacau seperti ini ya. Dan juga ada yang konyol nih ya, itu kan gara-gara baru debut Twilight Magedo kemarin, si Rinekudo itu jadi nggak bisa henshin di bagian ini dan ngebantuin Hotaru. Itu buat apa dah ya alat yang ngecharge energi alkemis ke cincinnya yang dibuat sama si Sabimaru jadi berasa useless gitu ya. Sering banget nih Rinekudo seperti ini. Aduh Hotaru, energi alkemisku lagi habis nih. Jadi ya di sini biar pacingnya itu tetap laju kayaknya ya. Jadi mereka ambil keputusan nggak mau lama-lama di pertarungan ini ya. Jadi kemarin kan abis debutnya Twilight Magedo, terus kan bisa dibilang kalau misalkan harus dimunculin lagi formnya sekarang dan bertarungnya biasa aja, nanti jadi pada komplain kan ya. Waduh itu baru debut kemarin kuat-kuat, sekarang jadi form atau rider yang biasa banget gitu ya. Jadi ya udahlah nggak dimunculin teman-teman ya. Biar juga pacingnya itu tetap laju ya. Dan sesuai tebakan, muncul karakter-karakter yang pernah muncul di awal-awal cerita Gachart ya, muncul lagi di sini ya, di ending-ending ya. Di sini tentunya mereka itu muncul untuk membela Hotaru karena ya udah pernah ditolongin sama si Hotarunya langsung ya. Jadi muncul tuh si Tsukumo ya bersama si Kajiki, dan juga si bapak penulis yang suka dinosaurus yang punya anak cewek. Nah gedenya cantik nih kayaknya anaknya ya. Inti konfliknya ya seperti itu guys ya. Sampai Hotaru dan kawan-kawan ya di situ harus ngumpet-ngumpet ya karena diubek juga sama warga-warga ya. Dan ketika Hotaru mampir ke rumahnya, ke Kitchen Ichinose ya, dia itu langsung ketemu Gurion guys di sini. Dan bener juga ya, inti percakapannya ya Gurion itu tebar ancaman dan juga ngasih tahu pandangan di sini masing-masing ya. Karena kan si Hotaru pada awalnya sempat bilang kalau alkimianya si Gurion itu payah ya. Nah dimana kan Gurion itu kan sukanya sama yang emas-emas ya. Dimana kalau teorinya menurut Gurion semua orang itu suka sama emas ya. Betul, karena emas itu nilainya abadi ya. Dari zaman purbakala, zaman medieval sampai sekarang, emas itu berharga sekali guys ya. Dan ya dia itu terus bersinar gitu selamanya ya si emas itu. Dibandingkan sama kebahagiaan. Apaan tuh kebahagiaan ya? Jadi sifatnya itu cuman sementara dan sesaat. Ya lu seneng udah beres gitu kan ya. Dan dikira juga pasti mamanya Hotaru jadi Sandra bahkan mati kan ya sama si Gurion ya. Tiba-tiba muncul dan ngira si Gurion itu temennya Hotaru ya. Dan Gurionnya juga bersikap sopan lagi ya. Jadi ini tipe-tipe film yang antagonisnya tuh tetap kalem, biasanya tuh kayak begini guys ya. Ya dalam hati Hotarunya tuh udah sebel banget. Aduh bisa-bisanya lu sopan banget sama mama gua ya. Dan tolong jangan tanya bapaknya Hotaru mulu guys ya. Nah pasti pada latah amat. Sudah muak saya sama pertanyaan itu ya. Mari sekarang kita fokuskan bahasan kita mulai dari sini sampai ke akhir ke karakter Mas Bengkel ya. Dimana dia itu masih berada di kediamannya Bapak Fugakudo karena kemarin itu ya habis dirawat juga ya. Setelah pertarungan sama Hotaru dia itu terluka parah ya. Dan tempatnya juga dipakai untuk membuat driver baru. Tentu di proses membuat driver ini ya Mas Bengkel juga ya masih struggle ya. Dan akhirnya dia itu disamperin nih sama Lachesis. Dimana Lachesis juga nyariin si Mas Bengkel ya, effort banget ya. Dia itu awalnya dikasih tahu sama tempat-tempat yang sering dikunjungi sama Mas Bengkel dari Bukyoka. Dan akhirnya ketemunya itu di kediaman Bapak Fugakudo ini. Sampai di note dong ya. Jadi yang nggak ada lokasinya, oh dicoret ya. Ya iyalah ya sampai dicariin kayak gitu. Orang demen gimana nggak mati-matian nyari orang yang tercinta. Nah ini nih teorinya ya.
kalau drivernya Mas Bengkel rusak, sebenarnya ya bisa dengan gampangnya Mas Bengkel itu minta tolong sama si Bukioka ya. Nah, balik lagi ke episode belasan guys. Jadi Valvara driver itu diciptakan mengambil base dan juga desain dari gacha driver milik si Hotaro ya. Ada itu teorinya jelas ya. Nah, karena faktor inilah nih ya yang membuat si Mas Bengkel potensi dan kekuatannya itu tidak dikeluarkan secara maksimal. Jadi karena ngambil ya dari drivernya si Hotaro, jadi berasa kayak nggak gue banget lah ya, singkatnya kayak gitu. Jadi hal yang bikin nyengir apa lagi ya? Nah ini, jadi Mas Bengkel itu kan ya neliti driver barunya ini katanya udah sampai 3 jam lebih ya, dia itu telaten banget ya. Si Lakesisnya kayak nyenggol-nyenggol gitu ya, ajak ngomong gue kayak ya. Nah pas diajak ngomong langsung senyum lebar gitu ya. Nah yang ditanyakan di sini adalah gimana proses Lakesis ini tuh menjadi manusia. Dan seperti yang kita tahu ya, memang proses ini tuh udah di tahap akhir gitu ya. Malah diusir sama si Mas Bengkelnya. Ya udah jangan kesini dong ya kalau lu masih pengen jadi manusia ya. Jadi biar lu tuh makin jadi kayak manusia, udahlah jangan di sini, jangan ganggu kerjaan gua. Wah, Mas Bengkel yang nggak tahu aja nih ya. Justru proses terakhirnya Lakesis itu adalah harus merasakan yang namanya cinta. Makanya Lakesis juga sampai rela nyariin dan udah ketemu juga ngajedok di situ sampai 3 jam kayak gitu karena apa ya? Karena demen lah ya. Dan Gigis pun datang di sini ya, dan menurut Ana di sini Gigis masih terhitung ya ramah banget ya sebagai antagonis ya. Jadi Gigis itu masih memberi ajakan kerjasama ya kepada si Mas Bengkel, dengan timbal balik Mas Bengkel ya bisa dapat kekuatan yang lebih hebat lagi. Tapi tentu Mas Bengkel menolak dan akhirnya terjadilah pertarungan. Akhirnya kita melihat lagi Mas Bengkel tuh berubah menjadi Valvarado yang biasa. Dan hasilnya ya sudah jelas lah ya. Secara power level ini jauh-jauh banget ya. Pas Mas Bengkel tumbang, Lakesis tadinya yang mau maju dan berubah jadi Valvarado juga ya. Tapi proses perubahannya digagalkan sama Gigis di sini. Masih sempet-sempetnya itu ya, Valvarasernya itu dicium dulu. Tapi lagi situasi genting gitu ya, bukan situasi lagi elegan gitu. Jadi berasa gimana gitu ya pas dia itu cium si Valvarasernya ya. Tapi kan memang posehensinya seperti itu ya. Dan Lakesis yang terluka jadi diobatin sama Mas Bengkel ya. Jadi mereka itu kabur setelah pertarungan tadi dan melanjutkan lagi juga relasi yang menarik antara mereka berdua ini. Ini yang di preview kemarin guys ya, dimana Mas Bengkel nanya kalau Lakesis itu udah jadi manusia nanti itu mau ngapain, dan dijawab rahasia sama si Lakesis ini ya. Jadi Kloto juga datang dan mengabarkan kematian Atropos, dan tentu saja ya Lakesis udah tahu soal ini ya, dimana teorinya udah Ana jelasin teman-teman di episode sebelumnya. Mereka kan Three Dark Sister ya, saudari, jadi ya bisa tahu gitu teman-teman ya kalau misalkan ada salah satu anggota mereka yang mati. Seperti Kloto ya, waduh mati tiba-tiba ya kayak kerenyet gitu. Jadi Kloto yang biasanya keras tapi terlihat begitu lemah gitu ya dia sekarang ya. Dan juga luntang-lantung guys ya, nggak tahu mau kemana ya. Jadi karakter dia sekarang kan ya cuman punya satu keinginan aja. Sebenarnya simple guys ya, yaitu mau berkeluarga lagi ya, yaitu dengan para Three Dark Sister ya. Dia pengen gitu ya soal itu ya. Sebenarnya kalau mikir logis dan nggak dibikin ribet ya, dia itu tinggal ikut Lakesis aja kan ya. Cuman malah dia sendiri gitu ya yang mempersulit diri bisa dibilang ya, dengan maksa ya si Lakesis ini tuh buat ngikut sama dia. Ya mana bisa ya. Apalagi Lakesis kan sekarang itu lagi proses menjadi manusia. Dan ini tuh udah di tahap akhir. Kenapa gua itu harus balik lagi ke diri gua yang dulu? Nah gitu kan. Kalau Kloto nggak mau dibikin ribet ya udahlah, buang tuh gengsi. Udah ikut kubunya Lakesis dan juga kubunya Hotaro ya. Nah datang lagi deh ini si Gigis ya, masih ngejar-ngejar ya. Dan sekarang yang bertarung adalah si Kloto yang berubah menjadi Kamen Rider Dread Type 2 ya, atau Niski di sini ya. Jadi ini form keren tapi secara power level udah kalah sama rider-rider yang sekarang itu ada di Gachart ya. Ya jelas kalah lah hasilnya ya. Dan Mas Bengkel sekali lagi berubah menjadi Valvarado biasa. Sampai-sampai ya Valvaraser si Lakesis itu dipakai dulu dan bertarungnya pakai duo Valvaraser. Jadi kayak dual sword gitu ya. Jelas kalah juga ya. Dan Mas Bengkel di sini diberikan Amaterasu alias api hitam sama si Gigis ya. Jadi alih-alih kayak orang terbakar, tapi di sini kayak enggak gitu ya, kayak kalem tapi kayak struggle tapi kayak kesakitan juga ya, bingung juga ya. Jadi di sini nih ya, kita di sini dikasih lihat dengan seperti kayak inner self dari Mas Bengkel yang meratapi dan mencari makna dari api hitam yang ada di dalam dirinya ini. Nah, ini bagian yang penting banget guys ya. Harus hati-hati juga. Karena bakalan ada belokan tajam buat karakter Mas Bengkel yang sudah dibangun cukup baik sepanjang serial dan bisa tiba-tiba berubah sangat drastis di bagian ini. Kalau kalian merasa karakter Mas Bengkel udah sejauh ini dibangun ya biasa aja, ya udah nggak apa-apa guys ya. Soalnya kan ya menurut Ana ini ya paling menarik karakter Mas Bengkel gitu sejauh ini di Gachart ya. Jadi ada fase dia itu merasa putus asa,
Karena api hitam di dalam diri Mas Bengkel itu ya katanya cuman bisa membawa malapetaka aja di mana-mana ya. Jadi kedua orang tuanya terbunuh gara-gara ini, dimana kan si Gurion ngincar banget kan api hitamnya si Mas Bengkel ini ya, sampai kedua orang tuanya berkorban ya. Terus Bukyoka juga pernah terluka gara-gara ini ya, gara-gara api hitamnya tuh outbreak lah bisa dibilang ya. Makanya Mas Bengkel tuh ambil keputusan ya, apalagi yang kemarin, untuk berkorban dengan membawa api hitamnya ini. Sebenarnya juga yang nggak salah gitu ya. Jadi gue berkorban dan gue juga membawa dosa-dosa gue. Kira-kira begitu. Jadi nggak salah sebenarnya pemikirannya kemarin guys ya. Dan dia meratapi lagi juga beberapa percakapan dia di pertarungan kemarin dengan si Hotaro ya. Yang pertarungannya itu mati-matian banget ya. Jadi masuk ke konklusinya di sini guys ya. Jalan ataupun point of view Mas Bengkel dan Hotaro itu ya jelas berbeda. Mereka itu nggak nemu gitu ya. Cuman di sini ada titik yang mereka itu ketemu pro-nya, yaitu soal kepercayaan ke cita-cita yang sederhana dan juga hal-hal yang kecil. Dimana ya mungkin itu adalah hal yang dia suka gitu ya. Si Mas Bengkel suka sama si Hotaro. Oh si Hotaro tuh orangnya begini gitu ya. Nah gue suka sama hal itu. Cuman ya mungkin seperti kayak kemi hidup dengan manusia mungkin masih berbeda gitu ya. Cuman adalah yang mereka itu ketemu di sini ya. Dan buat prosesnya di bagian ini Ane ya merasa terlalu biasa aja sih ya. Dan kalau dibilang terlalu ngeras juga ya sebenarnya bisa guys ya. Makanya Ana sangat khawatir ya dari kemarin sama bagian ini ya. Dan setelah ini api hitam gigis ya jadi nggak ada apa-apanya sama Mas Bengkel, bahkan dihilangkan. Jadi gimana menurut kalian soal prosesnya ini teman-teman ya? Karena menurut Ana ini ya bagian yang paling penting lah teman-teman ya, sebelum si Mas Bengkel itu debut sama final formnya ya. Jadi teori soal cahaya dan kegelapan tapi menurut Anda cukup bagus penyampaiannya ya. Memang semakin terang cahaya maka kegelapan itu semakin pekat. Tetapi saat kegelapan semakin pekat, cahaya itu malah semakin kuat bersinar dan juga terang benderang ya. Nah yang di preview kemarin ya, ternyata tuh nggak ngomong cahaya ini adalah yang diberikan oleh Hotaro Ichinose. Tapi ternyata Mas Bengkel juga menyebutkan ayah dan ibunya beserta Bukyoka juga. Mereka adalah di sini yang punya andil dan juga membentuk nih ya si Mas Bengkel ini saat ini tuh seperti apa ya. Pas nama Hotaro itu disebutin, Hotaronya kaget. Loh, kok ada nama gua ternyata? Bagus banget reaksinya di situ ya. Bagian ini diiringi dengan api hitam Mas Bengkel yang terlihat sudah tidak ada dan malah berubah menjadi api berwarna silver atau perak ya. Drivernya pun akhirnya terbentuk juga bernama Valvara Driver Kurogane. Jadi nama drivernya itu sama kayak formnya. Silahkan kalian cek Kamen Rider Official. Nama drivernya itu guys ya. Sama seperti Twilight Magedo kemarin, dua kartu yang selalu digunakan oleh Mas Bengkel yaitu Mahawil dan juga Daiohni berubah juga di sini menjadi Metal Mahawil dan juga Metal Daiohni. Jadi keren sih ini ya. Berasa kayak kartu Red Ice Black Metal Dragon. Nah itu kalau kalian main Yu-Gi-Oh ya. Jadi temanya ya memang metal gitu form satu ini ya. Dan sekuen kerennya itu dimana bentuk rider yang muncul pertama itu berwarna hitam pekat dulu ya teman-teman ya. Lalu di situ kayak diselimuti dengan si zat-zat silvernya gitu ya. Jadi walau serba metal dan perak, tapi namanya itu tetap Kurogane di sini ya, bukan Shirogane guys ya. Dan Hotaro juga di situ mau ikut-ikutan sok ngebantu kan ya. Yos, gue ikut Anda. Tapi si Mas Bengkel bilang jangan. Ya iyalah guys ya. Kita juga penonton pasti teriak dan juga ngelarang. Tolonglah, itu orang lagi mau debut final form, lu mau ikut-ikut aja ya. Oke, untuk aksinya ya ini keren lah seperti biasa ya. Jadi ada beberapa detail-detail yang keren juga. Seperti kayak scouternya untuk ngelihat si target itu keren. Dan bener ya, yang ada di punggungnya itu ya dua Valvara Racer guys ya. Terus proses akhirnya dimana bagian drivernya kayak terpahat gitu, itu juga keren guys ya. Terus gerakannya jadi, bukan gerakan sih teman-teman ya, tapi ketika si Mas Bengkel ini bergerak dengan form ini jadi kayak ada suara robotik gitu ya. Masuk akal lah, karena ya foam ini kan serba silver, jadi kayak seakan-akan kayak robot gitu ya. Dan juga di kedua tangan si Valvara Kurogane ini tuh ada semacam buletan, dan nanti si Mas Bengkel tuh jadi bisa bertarung sambil ngeluarin blaster ala-ala Iron Man. Jadi suara blastnya juga mirip pula sama punya Iron Man ya. Dan di sini Gigis jelas-jelas kena bantai ya, udah nggak berkutik sama sekali. Disebutkan oleh Gigis ini adalah evolusi lanjutan dari api hitam. Ya ini si api perak. Keren juga ya. Udah tak bilang guys ya di awal ya. Sekarang itu Gigis ya bukan cuman terlalu lembek aja, tapi jadi terlalu santun juga gitu ya. Jadi nggak ada mencekam-mencekamnya gitu ya. Jadi kayak berasa kayak lebih kayak mentor ya. Apalagi dengan ajakan dia sebelumnya ke si Mas Bengkel kan, udah ayo ikut gua. Jadi kayak berasa kayak mau mentoring gitu teman-teman ya. Dan dia itu kalah sama Mas Bengkel di sini juga nggak marah guys ya, tapi malah terlihat cukup senang.
Karena akhirnya Gigis menemukan penerus dari Gigis yang hebat, yaitu si Mas Bengkel ya. Apalagi sebelum kematiannya, si Gigisnya itu malah terkesima ya, karena melihat api perak dari si Mas Bengkel yang begitu indah. Nah itu dia, Rider Kick-nya keren banget ya. Jadi dua Valve Racer itu ditancepin ke tanah, terus ditendang ke musuh, dan disusul sama Rider Kick yang ancang-ancangnya juga keren ya. Jadi overall keren lah. Jadi silakan kalian rate juga debut Final Form 1 ini, yaitu Kamen Rider Valfarado Kurogane. Sehabis si Gigis ini tuh dikalahkan, tiba-tiba muncul Nijigon berwarna hitam ya, yang mengambil batu bertuah dari Gigis yang berhasil dikalahkan tadi. Ini masa pada nggak aware sih ya, setelah dikalahkan Raja Kegelapan itu masih ada batu bertuahnya ya. Jadi ya udah selebrasi aja gitu ya. Kalau kemarin pas Garia kalah ya mungkin nggak nyadar ya, oke lah, bisa lah ya. Tapi kan ya bisa gitu mestinya ya teman-teman ya, jadi lebih waspada ya, apalagi setelah Gigis ini dikalahkan. Lagi-lagi di sini biar plotnya itu tetap jalan ya, biar arahnya tuh tetap ke sana ya. Pas mau ditangkap ya di situ ya jadi agak-agak lawak juga kan, jadi kayak mau nangkep kodok ya. Dan pada akhirnya yang berhasil menangkap si Nijigon hitam ini adalah Lachesis ya. Lachesis ya senang sekali. Kita juga pasti ya tersenyum lebar ya melihat si Lachesis ya begitu happy ya seperti itu. Mas Bengkel juga tersenyum teman-teman ya. Semuanya juga ikut senang. Wah, happy banget ya. Sampai pada akhirnya tiba-tiba ada sebuah tembakan random yang menembak ke arah Lachesis. Dan ternyata ini adalah ulah si Gurion kampret ya. Ada nggak bahas ke Gurionnya di sini guys ya? Ya udah tau lah semuanya pasti sebel guys ya. Tapi kita bakalan lebih bahas ke momen perpisahan Lachesis di sini. Jadi dalam keadaan sekarat, akhirnya Lachesis mengutarakan yang dibilang rahasia sebelumnya itu ya. Dimana jika sudah menjadi manusia, Lachesis itu akan mencari yang namanya cinta. Kita sebagai penonton memang sudah tahu, tapi mungkin Mas Bengkel ini tuh baru tahu guys ya. Dan diperlihatkan dalam bayangannya ya, atau mimpinya mungkin Lachesis itu ya berpakaian normal seperti gadis-gadis pada umumnya dan sangat bening banget ya. Dan dia itu pergi ngedate sama Mas Bengkel ya, sampai pegangan tangan lagi di situ ya. Itulah impiannya dia guys ya. Jadi itulah goalsnya dalam hal mencari cinta. Jadi memang nggak direct gitu ngomong, Mas Bengkel aku cinta kamu, nggak. Tapi soal ini ya tersampaikan lah mestinya ya. Masa Mas Bengkel karakternya nggak peka banget seperti itu ya. Mestinya dia udah nangkep juga gitu ya. Ya luar biasa guys ya. Kita dikasih yang kayak begini di episode ini. Jadi keputusan yang menurut Anda sih ya sangat berani ya dari Bapak Keiichi Hasegawa. Dimana ada rasa-rasa Ultraman Nexusnya ya. Siapa tuh yang berpisah sama pacarnya si Komon ya. Ya ada di sini teman-teman ya. Ya agak mirip-mirip ya. Jadi sangat berani keputusannya. Jadi kita fans-fans itu ya dibuat kesemsem dan berharap kapal berlabuh ya. Ya berlabuh memang dan kejadian, tapi ya cuman di angan-angan tersampaikannya seperti itu. Jadi kita cuman dikasih ya gambarannya kalau terkabul ya seperti itu, tapi tidak terjadi beneran gitu loh ya. Udah red flag ya, udah kapalnya udah karam ya. Kalau disebut mati konyol ya sebenarnya bisa juga guys ya. Cuman kalau dari POV Ana nih ya, jadi tolong disimak nih ya. Hal ini ya menurut Ana cukup perlu ya. Perlu bahkan. Jadi biar kita tentu ya berapi-api dan ada perasaan sebel juga kepada Gurion sebagai penonton ya. Bagian ini ya sebagai pemantik aja gitu. Dimana mungkin keadaan emosi fans ke Gachard yang udah mau berakhir ini ya biasa-biasa aja kan. Dan nggak merasa apa-apa. Banyak yang bilang ayo cepetan tamat ya. Ya dikasihlah kejadian seperti ini biar kita tuh sebagai penikmat juga kayak ikut membara gitu ya. Nah gitulah kalau dari Ana ya. Jadi biar ya nggak flat-flat amat lah gitu ya sampai ending ya. Jadi memang perlu sih menurut Anda kejadian ini ya. Jadi ya Anda sih cukup pro gitu sama Keiichi Hasegawa ya, harus mematikan karakter Lachesis ini. Jadi mohon maaf nih ya buat fans-fans Lachesis ya, Anda juga selalu seneng gitu kalau Lachesis itu muncul ya. Sama juga buat Mas Bengkel ya. Jadi kematian Lachesis ini juga ya semoga membuat dia itu semakin apa ya, mati-matian gitu ya di episode terakhir nanti ya. Jadi ada alasan lebih untuk bertarung melawan si Gurion, membalas kematiannya si Lachesis gitu ya. Kasihan sekarang si Kloto sendiri ya. Nah, bisa lebih kenal lagi jika nanti ketika si Gachard ini berakhir gitu ya, Mas Bengkel akhirnya melihat model manusianya Lachesis. Ya random aja gitu di jalan tiba-tiba ketemu ya. Ya mungkin atau di mana gitu ya. Soalnya kan model manusianya Lachesis kan ya penyanyi ya. Siapa tahu si Mas Bengkel tiba-tiba ngelihat model manusianya itu lagi nyanyi aja tiba-tiba random ya. Tapi sayangnya model manusia Lachesis ini tuh ya nggak kenal sama sekali ke si Mas Bengkel. Ya bisa aja sih soal ini kejadian ya. Jadi biar lebih nancep aja ya. Jadi minggu depan episode terakhir Gachard guys ya. Nggak rela Gachard tamat. Jadi di akhir episode ini ya kita tahu juga Gurion berubah
menjadi rider yang baru lagi bernama Kamarader Eldo ya. Jadi akan Ana bahas lengkap di video selanjutnya. Jadi kita akan bikin lagi video bahas lengkap preview untuk episode terakhir Gachard ya. Jadi ya ditunggu aja pembahasannya guys ya. Jadi 3 episode terakhir Ana selalu bikin preview lengkapnya. Kita prediksi, kita teori ya, dan segala macam. Pokoknya tetap totalitas dan juga profesional. Terima kasih banyak guys ya sudah menonton ya. Aduh masih nyesek nih rasanya ya memang ya. Tapi Ana tetap setuju sekali lagi ya. Nyesek tapi tetap setuju guys ya. Ya Ana nggak flat-flat aja gitu ya. Tetap nyesek asli Lachesis Matima ya. Ya udah komentarin aja guys ya soal episode kali ini. Soal debutnya Valvarado. Soal kematian Neng Lachesis ya. Dah gitu aja lah pokoknya. Ditunggu juga untuk bahas previewnya guys ya. Bakalan banyak update juga untuk minggu ini. Jadi ditunggu aja videonya satu persatu. Thank you guys sekali lagi teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.